Dan seperti yang saya katakan bulan lalu, insya Allah kita akan terus mengkaji firman Allah surah Al-Fat. Ya. Surah Al-Fat artinya surat kemenangan. Al-Fat itu maksudnya Fatku Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Nah, kita mulai bulan lalu kita sudah mulai dengan surah Al-Fat ayat 1 sampai 3 ya. Sekarang ayat 4 sampai 6. Ada qori'nya? Silakan, siapa yang mau jadi qori'? Bacain dulu. Mana nih qori'? Ayat 4 sampai 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, agar Dia memasukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita lihat tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang-orang mukmin. Ai huwa jalla wa ala, ai artinya
huwa Allah Jalla wa Ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, alladzi adalah yang ja'ala sukuna wa tuma'nina fi qulubil mu'minin, dialah yang telah menjadikan sukun, ketenangan, wa tuma'ninah, dan ketentraman, fi qulubil mu'minin, pada hati-hati orang-orang mukmin, liyasdadu imanam ma'a imanihim, liyasdadu, agar bertambah, mereka itu bertambah, imanan, apanya yang bertambah? Keimanannya, ma'a imanihim, padahal mereka sudah beriman. Tapi dengan adanya jihad fisabilillah, adanya pertolongan Allah, nasrullah, adanya kemenangan dari Allah, fathullah, fathu Makkah, maka itu semua adalah membuat keimanan mereka bertambah-tambah. Ya, biasa itu dalam hidup kita, keimanan itu bertambah manakala kita mengalami sesuatu yang memang menambah keimanan. Ya. Apa saja yang bisa menambah keimanan? Ya. Misalnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, lalu kita ketemu ayat-ayat yang membuat kita tambah yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita itu bertambah. Tapi kalau yang dibaca kode togel pasti enggak bertambah keimanan. Tapi kalau dibaca Al-Qur'an pasti bertambah. Walaupun enggak ngerti. Apalagi kalau ngerti, itu lebih, nambahnya itu akan lebih. Karena ada satu peribahasa atau ya, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau kita melakukan perbuatan taat, maka iman kita bertambah. Sebaliknya kalau berbuat maksiat, iman kita berkurang. Nah, jihad itu taat apa maksiat? Taat. Hasilnya jihad itu kalau enggak menang ya kalah, ya kan? Kalau menang, iman kita pasti akan bertambah. Kalau kalah juga bisa bertambah, tapi kadang-kadang bisa juga berkurang. Wallahu alam. Tapi mestinya karena pelaksanaan jihad pasti bertambah. Sedangkan kekalahan itu sebenarnya namanya umat Islam itu pasti menang. Kalau kalah bagaimana? Pasti ada satu hal yang keliru. Seperti kasus perang Uhud. Perang Uhud itu mulanya menang, tapi karena salah mengambil kesimpulan, dianggap udah selesai perang. Teman-teman udah ngambil ghanimah, harta rampasan perang. Maka pasukan panah yang disiagakan di Bukit Pemanah, ya, Jabal Rumat, itu ada di Uhud, ya, ada namanya Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Pasukan panah yang disiagakan di sana begitu melihat, wah ini udah menang nih, orang-orang Quraisy pada kabur,
harta kekayaan mereka ditinggalkan, maka dia turun ikut ngambilin harta kekayaan. Ternyata pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid mengitari Bukit Rumat, akhirnya menyerang dari belakang. Di situ terdapat pukulan yang cukup telak karena Nabi pun akhirnya giginya patah. Hampir-hampir menimbulkan korban yang parah pada diri Nabi. Jadi kalahnya adalah untuk ujian buat umat Islam agar jangan melanggar perintah Nabi. Baik, kita lanjutkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ay huwa jalla wa ala alladzi ja'ala sukun wa tuma'nina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ay liyazdadu yakinan ma'a yakinihim, agar bertambah keyakinan mereka ma'a yakinihim, padahal mereka sudah yakin tapi keyakinan itu bertambah. Jadi keyakinan itu bisa bertambah-tambah. Wa tasdiqon ma'a tasdiqihim, dan tasdik pembenaran dari kata saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Pembenaran mereka bertambah bersama pembenaran mereka. Maksudnya tingkat pembenarannya naik. Birusukhil aqidah fil qulub, dengan mendalamnya akidah pada hati. Wa tawakkul ala allamil ghuyub, dan menambah ketawakalan terhadap Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib. Itu ya rahasia kemenangan. Jadi umat Islam kemenangannya itu bukan karena jumlah pasukan, bukan karena jumlah logistik, jumlah senjata, tetapi karena pertolongan Allah. Itu yang harus diyakini. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu melainkan dari Allah. Tidaklah kemenangan itu melainkan dari Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Nah, di sini para pejuang Islam itu tidak berjuang sendiri. Selain mendapatkan pertolongan Allah, salah satu wujud dari pertolongan Allah adanya junudu samawati wal ard. Adanya tentara-tentara dari langit maupun dari bumi. Artinya lillahi jallat udmatahu kullu junudis samawati wal ard. Artinya bagi Allah betapa mulianya keagungannya, Allah memiliki semua jenis pasukan langit dan bumi, minal malaikati, baik pasukan malaikat, wal jin, pasukan jin, wal hayawanat, pasukan hewan, wasawaik, pasukan geledek, al mudammirah, yang menghancurkan, wazalazil, ya, pasukan gempa, wal khusuf, pasukan gerhana, wal gharq, pasukan gharq itu menenggelamkan, ya. Jadi Allah kalau menghabiskan suatu kota, ya air aja dinaikkan, air laut dinaikkan di atas daratan 3 meter, terus disuruh jalan airnya habis sudah. Itu termasuk junudus samawati wal ard. Ya. Jadi gampang sebenarnya menyelesaikan musuh itu, ya, yaitu apa? Dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya kekuatan spiritual,
Cuma kita minta pertolongan Allah itu enggak gampang gitu. Ada kaidahnya, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan posisi kalian. Mungkin ada yang sudah berdoa 1000 kali kok belum turun. Ya mungkin jatah turunnya pertolongan itu 1.000.000 kali, berarti 1000 kali 1000. Gitu. Apa susahnya sebenarnya minta pertolongan Allah 1.000.000 kali? Ya. Toh itu masih bisa dihitung, ya kan? Saya dalam rangka meningkatkan apa istilahnya, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan yang lalu kan sudah saya sebutkan bahwa kita yang telah yakin 14 Februari kita desain sebagai hari kemenangan umat Islam. Yang lain mendesain 14 Februari adalah hari Valentine, kan gitu. Nah, kita nggak ada urusan dengan Valentine, tapi urusan kita agar 14 Februari adalah hari kemenangan umat Islam. Ya, agar terpilih di Indonesia presiden yang benar-benar bisa menampung aspirasi umat Islam, yang benar-benar bisa memajukan negara Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju di dunia, ya. Dan betul-betul bisa meratakan kemakmuran dan keadilan. Ya. Kita berharap Allah menakdirkan seorang yang seperti itu. Ya. Naudzubillah, jangan sampai ditakdirkan kepada kita presiden yang seperti kemarin-kemarin. Yang kalau bahasa Jawanya yang dobos gitu ya, nah, jangan. Ya. Jangan kita punya presiden yang dobos. Apa itu Pak Ari? Pak Yono, dobos itu apa? Hanya orang Jawa yang ngerti itu. Ya. Jadi nanti yang nggak ngerti tolong tanya sama Pak Yono aja. Ya. Kita juga berharap agar di Senayan nanti dihuni oleh anggota-anggota DPR yang klop dengan presiden. Ya. Bukan anggota DPR yang dobos, bukan. Tapi betul-betul anggota-anggota DPR yang menampung aspirasi umat Islam, yang mampu dengan menyusun undang-undang yang sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tahlilul halal wa tahrimul haram. Yang menyatakan hukum Allah yang haram itu jadi hukum negara kesatuan Republik Indonesia, yang menyatakan hukum Allah yang halal menjadi hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau ada calon anggota legislatif yang menyuarakan seperti itu, wajib dipilih. Tapi kalau calegnya bilang, saya kalau jadi anggota DPR nanti LGBT akan saya legalkan, wah itu jauh-jauhin deh. Bahaya itu ya, bahaya, karena bisa menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia jatuh musyrik sesuai dengan penjelasan dalam surah At-Taubah ayat 31. Udah saya jelaskan kan ya? At-Taubah ayat 31 yang ada tokoh Nasrani yang berkalung salib yang mengatakan kepada Rasulullah, kami enggak pernah menyembah para rahib. Udah pernah kan saya terangkan ya? Ya. Lalu Rasulullah bertanya, balhum ahallul
haram wa harramul halal wattaba'tumuhum. Bukankah mereka para rahib itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kalian mengikutinya. Maka tokoh Nasrani yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i itu kemudian mengatakan, bala benar. Lalu Rasulullah mengatakan, dzalikum ibadatukum iyyahum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu orang-orang rahib-rahib ya, rahib-rahib Nasrani dan ahbar-ahbar Yahudi itu melakukan perbuatan membalikkan hukum Allah dijadikan hukum buat manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masyarakat telah menjadikan para rahib dan para ahbar sebagai arbaban min dunillah. Lah apalagi yang anggota DPR sekarang yang mungkin tidak sebaik para ahbar dan ruhbanul Yahud. Artinya pelajarannya buat kita, saya nggak peduli partainya, maka siapapun calon legislatif dari partai manapun, tapi yang bersemayam di dadanya adalah tersimpul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ternyatakan bahwa dia akan memperjuangkan hukum Allah agar menjadi peraturan perundangan di negeri ini, maka yang seperti itu wajib kita pilih. Hukumnya bukan lagi boleh, wajib. Jelas ya? Jadi nanti 14 Februari itu jangan dibilang pemilu itu nggak ada hubungannya dengan agama. Boleh nyoblos, boleh tidak nyoblos. Kalau nggak ada hubungannya dengan agama, ngapain kita datang? Tapi masa iya ada perbuatan yang nggak ada hubungannya dengan agama? Semua perbuatan kita itu selalu ada hubungannya dengan agama. Yang tidak dicatat itu cuma 3. Ya, yang tidak dicatat cuma 3, yaitu apa? Bayi atau anak-anak sampai dewasa. Anak-anak ini nggak dicatat perbuatannya. Tapi kalau begitu udah balik, hatta ya belugho, balik umur 15 tahun dicatat perbuatan apapun. Yang kedua, orang gelok nggak dicatat sampai waras. Jadi kalau pengen nggak dicatat gampang, gelok aja. Ya. Nah yang ketiga adalah orang tidur sampai bangun. Ya, kalau pengen nggak dicatat tidur aja. Orang tidur nggak dicatat perbuatannya. Nah, nyoblos itu termasuk yang 3 itu nggak termasuk kan? Berarti dicatat. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu pelajari ilmunya. Ya. Kita pelajari ilmunya. Makanya kalau KPU mestinya melarang orang gila nyoblos itu karena tidak dicatat oleh malaikat, ya. Gitu. Semakin banyak orang gila ikut nyoblos ya pada gila semua kan. Naudzubillah min dzalik, ya. Baik, kita lanjutin dulu. Sampai mana tadi? Sampai tenggelam tadi ya. Junudun la tuqsa wa la tughlab. Tentara-tentara Allah itu tidak terhingga dan tidak terkalahkan.
Yusallituha ala man yasa. Ya. Tentara-tentara Allah itu bisa mengalahkan siapapun, bisa menguasai siapapun. Ya. Qala Ibnu Katsir, walau arsala alaihim malakan wahidan la abada khadra'ahum walakinnahu ta'ala syara'a li ibadihi al-jihad. Kalau sekiranya Allah mengutus seorang malaikat, satu malaikat saja, maka pasti semua bisa dibereskan. Malaikat itu cukup. Dalam surat Yasin masih ingat kan? Ada ayatnya bunyinya bunyi gini. Ingkanat illa soyhatan wahidatan. Begitu ya? Dalam surat Yasin ada kan? Tidak lain cuma satu teriakan saja. Malaikat teriak gitu aja mati semua langsung. Itulah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk para hambanya al-jihad. Nah, untuk 14 Februari kita akan melaksanakan jihad konstitusi sesuai keadaannya hari ini. Tapi bukan tidak mungkin loh kalau terjadi jihad fisik. Jadi umat Islam juga harus siap-siap kalau ternyata ada jihad fisik. Waduh, persiapannya bagaimana Pak Ustadz? Ya jangan nanya saya. Kalau nanya saya nanti jadi kriminal. Ya. Jihad fisiknya ya kan penghuni sini ada yang tentara kan? Di Bukit Adzikro ada yang tentara bukan? Ada. Ya sudah tanya dia aja. Jihad fisik kayak apa Pak? Oh, udah. Ya ada nembak, ada bedil, ada apa segala macam lah. Kan sudah diajarin dia. Seharusnya memang negara ini menerapkan yang namanya wajib militer. Buat apa? Buat pasukan cadangan. Pasukan cadangan itu kalau sewaktu-waktu diperlukan bisa dikerahkan, ya. Begitu. Dan wajib hukumnya umat Islam mengikuti pelatihan militer untuk pasukan cadangan selama dia sudah umur 15 tahun atau sudah balik, ya. Karena pemuda, kata Sayyidina Ali, pemuda itu cuma dua pilihannya. Kalau enggak pinter, ya mati syahid. Jadi enggak ada pemuda dalam pandangan Sayyidina Ali goblok dan pengecut tuh enggak ada. Kalau enggak pinter mati syahid. Udah itu aja. Ya, pinter berarti belajar. Mati syahid berarti berjihad. Gitu, ya. Kan enggak bisa tiba-tiba mati syahid tanpa jihad, kan enggak ada. Ya, begitu. Lidzalika qala wa kana Allahu aliman hakima. Oleh karena itu Allah berfirman wa kana Allahu aliman hakima ay alaihima bi ahwali khalqihi hakiman fi takdiri wa tadbirih. Allah itu maha bijaksana dalam takdirnya dan tadbirnya. Takdir berarti ya takdir. Tadbir artinya pengaturannya. Qala al-mufassirun arada bi inzali sakinah, Allah menghendaki dengan menurunkan sakinah fi qulubil mukminin, pada hati orang-orang mukmin ahlul Hudaybiyah yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Ada sekitar 1.400 orang. Waktu itu 1.400 orang itu banyak, ya. Hatta baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manajizatil harbi ma'a ahli Makkah. Mereka berbaiat kepada Rasulullah dalam baiatur ridwan untuk melaksanakan perang
terhadap penduduk Mekah. Ba'da an hasalalahum ma yas'iju an-nufus wa yazighu al-qulub. Setelah terjadi satu peristiwa yang cukup menggoncangkan pada diri mereka, di mana waktu itu ada berita bahwa Utsman bin Affan itu ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian para sahabat membaiat Rasulullah. Itu yang disebut baiatur ridwan. Begitu mendengar baiat mereka, siap berjuang sampai mati, siap menyerbu kota Mekah, pimpinan Mekah gemetar. Akhirnya Sayyidina Utsman dilepas dan Sayyidina Utsman kembali ke kalangan kaum muslimin. Yang nggak jadi perang, wong Sayyidina Utsmannya nggak mati. Kalau seandainya Sayyidina Utsman keburu dimatiin sama Quraisy, perang pasti waktu itu. Ya. Mereka udah nggak peduli gitu, karena sudah baiat. Nah baiat ini penting, Pak. Menuju kemenangan 14 Februari 2024 perlu ada baiat. Perlu. Tinggal kapan harinya terserah umat Islam. Ya. Saya mau tanya, nanti di sekitar sini ada TPS enggak? Di sebelah mana TPS? Di depan situ atau di samping sini? Ya. Ada berapa TPS? Untuk warga Bumi Adikro ada berapa TPS? Satu aja. Oke. Satu TPS itu berapa DPT? 300? Oke. 300. Warga Bumi Adikro ada berapa DPT? Hah? Di atas 300 apa di bawah 300? Di bawah 300. Warga Bumi Adikro yang demen ngaji kayak gini berapa persen? 100%? Atau 120%? Atau cuma 50%? Jadi begini, sekarang ini kan kita ngaji nih. Tolong tiap malam habis sholat isya jangan langsung pulang, ngariung di sini. Ngariung, ya. Pertama baca surat Al-Fat, nggak usah dikaji dalamnya, ya. Baca Al-Fat sama terjemahnya aja dulu, untuk lebih menyegarkan ingatan kita. Sekali aja nggak apa-apa. Yang kedua baca sholawat Al-Fatih 100 kali, ya. Wah Ustadz cuma nyuruh saja baca sholawat Al-Fatih 100 kali. Saya bukan nyuruh aja, saya tiap hari itu paling enggak mungkin ada 500 kali atau bisa 1000 kali. Ya, Pak Yono udah pernah ke rumah saya kan? Tahu. Stasiun Cilebut tahu Pak? Ya, saya dari rumah saya sambil saya pasang headset di sini, sholawat Al-Fatih dari YouTube. Saya baca, jalan kaki Pak, dari rumah saya ke Cilebut, sampai di Cilebut balik lagi Pak, jalan kaki lagi sampai ke rumah saya. Itu ada 13.000 langkah menurut catatan HP. Ya. Sebenarnya berapa saya nggak tahu. Pokoknya saya baca terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Terus itu seminggu yang lalu lebih. Terus berikutnya 14.000 langkah. Bahkan berikutnya lagi saya jalan lagi sampai Bojonggede Pak. Lebih dekat apa lebih jauh itu? 19.000 langkah. Jadi saya nggak ngitungin, pokok menurut HP saya 19.000 langkah. Tapi yang jelas karena saya baca terus, ya sampai pegel ini mulut. Ya, paling berhenti ya beli es kelapa, berhenti beli es tebu gitu aja.
Tapi alhamdulillah nggak kerasa capek, ya. Apalagi pas ke Bojonggede itu saya lanjutkan ke rumah teman saya, nah, di sana sambil ngelihat, kan dia punya kolam gede, ya, mancing gitu ya. Saya nggak ikut mancing, cuma ikut ngelihat aja. Nah, pulangnya saya dianterin, ya. Alhamdulillah diamplopin juga gitu ya. Mungkin Ustadz ini jalan-jalan karena nggak punya duit. Padahal saya bukan karena nggak punya duit, karena ingin ngetes kekuatan badan saya. Badan saya sudah hampir 60 tahun Pak. Ya. Ini sebentar lagi kan tahun 2024 ya. Berapa hari lagi? Ya, 2024 saya berarti sudah 60 gitu. Iya. Saya sama Pak Kadar ini satu angkatan. Nah, tapi masih kuat jalan dari Kayu Manis ke Bojonggede. Kalau seandainya boleh dari Kayu Manis ke sini, nggak ada jalan tol, saya mau lurus sampai ke sini, gitu. Nah, jadi maksud saya baca aja 100 kali, ya. Kalau kurang tambah lagi 200 kali, kurang tambah lagi 300 kali, sampai 1000 kali nggak apa-apa. Karena apa? Fadilah daripada sholawat. Rasulullah bersabda, man sholla alayya marrah sallallahu lahu asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita 100 kali, berarti Allah bersolawat pada kita berapa? 1000 kali. Mudah-mudahan karena kita dapat sholawat dari Allah, kan badan kita lebih sehat, ya. Mudah-mudahan rezeki kita lebih banyak. Banyak orang yang baca sholawat Al-Fatih tujuannya adalah agar rezekinya yang tersendat itu dilancarkan, yang tertutup dibuka. Tapi kita fokus sekarang ini agar 14 Februari 2024 menjadi hari kemenangan umat Islam. Setuju ya? Takbir. Udah ini ya? Ya. Belum? Ya. Masih 7 menit. Saya lanjutkan dulu berarti. Pada saat perdamaian Hudaybiyah, isinya itu dibaca oleh sahabat, terutama Umar bin Khattab, itu banyak yang merugikan umat. Pertama nggak boleh masuk, baru boleh masuk tahun depan. Ya. Kemudian kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah nggak boleh dibalikin, tapi kalau Mekah masuk ke Madinah wajib dibalikin. Nah, senjata 10 tahun. Nah, sampai Sayyidina Utsman itu sampai bertanya kepada Nabi, Sayyidina Umar ya, alasta Nabi Allah haqqan, wahai Nabi, apakah anda ini benar-benar Nabi Allah? Qala bala, benar. Qala alasna alal haqqi wa aduwuna alal batil, bukankah kita ini ada di atas kebenaran dan orang Quraisy musuh kita ini di atas kebatilan? Nabi menjawab, bala, benar. Falam nu'tid dunya fi dinina idzan, kita tidak akan memberikan dunia dalam agama kita, bukan? Qala, Nabi menjawab, inni Rasulullah walastu aksihi wa huwa nasiri. Aku ini Rasulullah dan aku tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dia adalah penolongku. Itu jawaban Nabi. Yang itu kemudian membuat Sayyidina Umar tenang. Ya, karena hal itu merasa aneh bagi Sayyidina Umar, perjanjian
Hudaybiyah itu. Tapi karena ini wahyu Allah ya, apa boleh buat, harus diikuti. Dan memang faktanya dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, di mana konflik antara umat Islam dengan kafir Quraisy itu dijeda 10 tahun, maka ngabisin Khoibar, komunitas terakhir Yahudi itu sangat mudah. Khoibar nggak ada yang nolong, udah langsung selesai. Gitu. Nah itu diantaranya kelebihannya. Kemudian ayat berikutnya, lidzakhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Agar Allah memasukkan orang-orang mukmin dan mukminat ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya, ay liyudkhilahum ala ta'atihim wa jihadihim, yaitu Allah akan memasukkan mereka di atas ketaatan dan jihad mereka, hadaika wa basatina nadhirah, yaitu kebun-kebun yang nampak jelas, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu al jannah makisina fiha abadan, ya, jannah yang betul-betul. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah menghapus dari mereka dosa-dosa mereka. Ay wa yamku anhum khotoyahum wa dunubahum, Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan adzima, dan itu di sisi Allah merupakan keberuntungan yang besar. Ay wa kana dzalika al-idkhal fil jannati wa takfir yanis sayyiat, artinya demikianlah memasukkan ke dalam surga dan menghapus dosa-dosa, fauzan kabiro, merupakan kemenangan yang besar, wa sa'adatan la mazida alaiha, dan kebahagiaan yang tidak ada tambahannya. It laisa ba'da naimil jannah naim, tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat, dan Allah mengazab orang-orang munafik dan munafiqat, musyrik dan musyrikat. Ai wal yu'adziballahu ahlan nifaq wal isyraq, Allah akan mengazab orang-orang yang ahli nifak dan ahli isyraq. Wa qaddamahum alal musyrikina, dan diletakkan di depan orang-orang musyrik, li'annahum, orang-orang munafik ditaruh di depan daripada musyrik, li'annahum a'dhamu khatran wa asaddu darar, karena munafik itu lebih besar bahayanya dan lebih dahsyat bahayanya. Minal kufaril mujahirin bil kufri, daripada orang-orang kafir yang tampak nyata. Adzannina billahi dzannasau, mereka ini berprasangka buruk. Ai adzannina bi rabbihim aswa adzunun, mereka berprasangka buruk kepada Tuhan mereka seburuk-buruknya persangkaan. Dhannu annallaha ta'ala la yansuru rasulahu wal mu'minin, mereka berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya dan orang-orang mukmin. Wa annal musyrikina yasta'silunahum jami'an, dan orang-orang musyrik itu nyambung semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal donantum, bahkan kalian menyangka, yang qoliba rasul wal mu'minun ila ahlihim abada, mereka menyangka bahwa Rasulullah dan orang-orang mukmin enggak bakal kembali ke keluarganya di Madinah.
Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, dhannu anna nabiyya la yarji'u ilal Madinah. Mereka menyangka bahwa Nabi tidak bakal kembali ke Madinah. Wala ahadun min ashabihi. Demikian juga tidak ada seorang pun sahabatnya yang bakal kembali ke Madinah. Khina kharaja ilal Hudaybiyah, ketika keluar menuju Hudaybiyah. Alaihim dairatus sau', mereka sangat buruk persangkaannya. Doa'u alaihim ay alaihim ma yadunnunahu wa tarabbasunahu bil mu'minina minal hilaki wad dimar. Mereka menunggu-nunggu kehancuran orang-orang mukmin. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka. Aisaqata ta'ala, saqata ta'ala, Allah murka alaihim pada mereka bikufrihim wa nifaqihim, karena kekufuran dan kemunafikan mereka. Wa ab'adahum ala rahmati, Allah jauhkan mereka dari rahmat. Wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira, maka Allah persiapkan buat mereka neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ay wa hayya'a lahum fis samawati wal ard wa hayya'a lahum fil akhirah, Allah mempersiapkan buat mereka di akhirat naron musta'irah, adalah neraka yang menyala-nyala. Hiya naru jahannam, yaitu neraka jahanam. Wasaat marji'an wa munqaliban, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali li ahlin nifaq, bagi orang yang memiliki perbuatan nifaq, munafik maksudnya ya, wad dolal dan sesat. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah tentara langit dan bumi. Takkidun lil intiqam minal a'da'i a'da al-Islam, adalah penegasan bahwa tentara langit dan bumi itu bisa melakukan intiqam, pembalasan, minal a'da'i, terhadap musuh-musuh a'da'ul Islam, yaitu musuh Islam, minal kafaroh wal munafikin, baik kaum kafir maupun kaum munafik. Qala Ar-Razi, berkata Ar-Razi, karoro, Allah mengulang al-lafdhu lafat li'anna junudullah qad yakunu inzaluhum lirrahmah, karena tentara Allah itu terkadang menurunkan rahmat, wa qad yakunu lil adab, dan kadang menurunkan adab. Fadzakarohum awalan libayani rahmah, yang pertama menjelaskan rahmat bil mukminin, pada orang-orang mukmin, wasanian libayani inzalil adab, yang kedua adalah menjelaskan tentang turunnya adab alal kafirin. Wa kanallahu azizan hakima, adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Azizan fi mulkihi wa sultanih, adalah maha perkasa dalam kekuasaannya dan kesultanannya. Hakiman fi son'ihi, maha bijaksana dalam pembuatan batadbiri dan pengaturannya. Qala As-Sawi, berkata Imam As-Sawi dalam tafsirnya, dzakara hadil ayat awalan fi ma'radil khalqi wa tadbir. Ayat ini yang pertama adalah menyebut tentang tampilan daripada ciptaan Allah dan pengaturannya. Fadayyalahu biqaulihi aliman hakiman, maka Allah ungkapkan dengan kalimat aliman hakiman. Wa taqaraha sanian, yang kedua Allah sebut fi ma'radil intiqam, fadayyalaha biqaulihi, lalu Allah ungkapkan dengan kalimat azizan hakiman. Kalau yang pertama aliman hakiman, yang kedua azizan hakiman. Wa huwa fi muntaha at-tartib al-hasan, ini namanya dalam puncak ketertiban yang bagus. Li'annahu ta'ala yanzilu junudur rahmah linusratil mu'minin, karena Allah menurunkan pasukan rahmat untuk menolong orang-orang mukmin. Wa junudul adab,
pasukan adab li ihlakil kafirin, untuk menyiksa orang-orang kafir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita fi dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.